Setelah kita melihat pernyataan Eri, kita telah merubah judul novel ini, berubah menjadi School Days. Kapan lagi Eri ngajak Kondo mau? Gila emang. Jadi kita langsung mulai aja di POV-nya Kondo. Kok bilang apa sih Eri? Jangan bercanda kayak gitu deh. Bercanda? Mana mungkin aku bercanda kayak gini. Aku udah menyerahkan segalanya buat kamu, keluarga, teman, masa depan. Dan kamu udah kehilangan keluargamu juga. Berkat masa depanmu hilang, sekolahmu hilang. Kita ini udah pasangan sebadan kan. Ya udah, karena kita berdua udah gak punya apa-apa lagi, mending gak usah ada kita sekalian. Salah, gak gitu dong. Aku belum kehilangan segalanya. Kata siapa? Gak gitulah. Aku belum kehilangan segalanya nih. Aku masih punya bakat bermain sepak bola. Memang sih kata pengacara semuanya udah selesai, tapi aku masih punya sesuatu buat kuandalkan. Aku gak bisa berakhir di tempat kayak gini lagi. Aku gak akan pernah mengakui kalau hidupku berakhir di sini. Oh gitu ya. Tapi tahu nggak Kondo? Dengan masalah sebesar ini memangnya masih ada yang main bola sama kamu ya? Sepak bola itu nggak bisa dimainin sendirian loh. Kau belum tahu juga betapa kerasnya kenyataan kayak gini. Mulai sekarang kamu harus hidup dalam kesepian selamanya. Sama kayak aku. Kita berdua udah jatuh ke dunia yang gelap. Dunia tempat kita hanya bisa menunggu dalam kesendirian. Kamu yang selama ini hidup di dunia begitu gemerlap dan mewah, nggak akan mampu hidup di tempat kayak gini. Begitu kamu keluar dari sini, lebih baik semuanya berakhir di sini aja kan. Jangan asal ngomong ya Eri. Aku masih punya banyak hal loh. Aku beda sama kamu tuh. Coba contohnya apa Kondo? Eri seolah berubah menjadi perwujudan dari semua kecemasan tentang masa depan Kondo. Kondo harus menyangkal pernyataan Eri dengan sangat keras. Aku tuh masih punya banyak cewek yang suka sama aku. Gak cuma kamu doang. Jangan samakan aku dengan kamu yang cuma punya aku doang. Aku tuh gak bisa. Tapi Eri malah tertawa dan agak ngejek. Oh gitu ya. Aduh Kondo. Kamu kan punya banyak cewek dekat, kayak Tachibana sama Miyuki kan. Tiba-tiba Eri menyebut dua nama itu. Selama ini Eri adalah gadis yang Kondo manfaatkan. Dan Kondo tuh gak pernah menyebut nama Miyuki dan Tachibana di depan cewek lain. Tapi kok Eri bisa tahu? Kok kamu tahu nama mereka sih? Setelah mendengar itu, Eri tersenyum manis. Dengan kulit yang udah mulai pucat, dia berbisik kepada Kondo. Sekarang semuanya sudah terhubung sayang. Aku tahu semuanya dari waktu kita masih pacaran. Kamu sudah selingkuh dengan Tachibana. Aku juga tahu kamu cuma menganggapku cewek pelarian. Sebenarnya yang kamu cinta sebenarnya itu Miyuki Amada kan? Hei Eri, siapa yang bilang soal Tachibana? Dari mana kamu tahu itu? Ternyata kamu gak nyangkal ya. Eri tersenyum dengan penuh kemarahan dan berdiri mau meninggalkan ruangan. Gak gitu, aku gak tahu siapa yang ngasih tahu kamu. Tapi aku sama Tachibana gak kayak gitu. Percaya deh. Udah cukup Kondo, aku udah tahu semuanya. Eri menoleh ke belakang dan ia sekarang seperti manusia yang kehilangan emosinya. Aku gak akan pernah memaafkanmu. Kita melihat POV dari Kuroi. Sebenarnya Kuroi itu udah memasang alat penyadap di baju Eri karena ia pikir Eri ini gak mau bicara jujur kalau ada Kuroi di dalamnya. Jadi ya sengaja Kuroi keluar. Tapi Kuroi gak nyangka pembicaraan Kondo dengan Eri bisa sampai di rencana mereka berdua. Dalam rencana A, tujuan awalnya hanya untuk mengganggu stabilitas mental si Kondo melalui Eri sambil menyelidiki hubungan Eri, Kondo, dan Tachibana. Tapi semuanya berjalan jauh lebih baik dari yang direncanakan oleh Ai. Untuk berjaga-jaga, Kuroi langsung menginstruksikan anak buah yang menunggu di luar untuk memperketat pengawasan terhadap Eri. Dengan ini tebakan Ojo sama hampir bisa dipastikan benar semua ya. Kondo dan Tachibana memang memiliki hubungan. Kita kembali ke wanita yang bukan bujangan gua, Miyuki. Tuh terus berjalan tanpa bisa berhenti. Miyuki gak bisa minta maaf, hanya bisa menunggu kapan hukuman ia akan keluar. Gak ada lagi harapan. Kebahagiaan yang ia pernah dapatkan ia hancurkan sendiri. Di rumah pun gak ada siapa-siapa. Kesepian perlahan menggerogoti hati Miyuki. Ia bahkan udah putus asa karena gak bisa lagi lari dari penderitaan kayak gini. Semuanya salah Miyuki. Jadi Miyuki gak bisa menyalahkan siapapun. Tapi perasaan putus asa ini sangatlah mengganggu. Ia mengurung diri di kamarnya dan memandangi sekeliling dan ia mengurung diri di kamarnya dan sambil bengong memandangi sekelilingnya. Sisa-sisa kebahagiaan dulu kini terasa seperti senjata yang menusuk hati Miyuki. Di dalam kamarnya ada begitu banyak kenangan bersama Eiji. Kartu remi yang dulu mereka sering main,
foto Purikura pertama yang mereka ambil bersama, foto-foto saat upacara masuk sekolah, wisuda, dan study tour, hadiah Natal yang sering mereka tukar saat pacaran, kaleng lucu bekas permen yang Eiji berikan pada saat UT, dan pada saat Miyuki membuka laci mejanya, di sana masih tergeletak benda yang menjadi simbol dosanya sejak hari itu. Hadiah ulang tahun yang seharusnya Miyuki berikan pada Eiji, dan sekarang ia nggak akan bisa memberikannya. Bro, udah nyampe ngasih hadiah tapi selingkuh, ini otaknya di mana nih cewek? Lihatnya aja udah membuat Miyuki menangis, dan ia masih bertanya-tanya kenapa hari itu ia bisa mengucapkan kata-kata fitnah sekejap itu pada Eiji. Padahal Eiji itu adalah pria yang begitu lembut. Barulah sekarang ia merasakan kehilangan. Ia menyadari bahwa betapa besar arti keberadaan Eiji. Rasa kehilangan itu semakin lama semakin besar. Sampai kapan perasaan ini akan terus membesar bagi Miyuki? Ini seperti setengah dirinya dicabut paksa. Ia hanya bisa menjerit dalam hati. Dan ia sekarang membuka buku hariannya, buku rahasia yang selalu ia tulis sebelum ia mulai berselingkuh dengan Kondo. Begitu ia berselingkuh dengan Kondo, ia nggak bisa menulis lagi di sana. Dan ia yakin saat itu dan Miyuki yakin pada saat itu Miyuki memilih untuk melarikan diri. Ada catatan ketika Eiji menyatakan cintanya pada Miyuki, dan ada sedikit bekas karena sering dibuka terus berulang kali. Dan harusnya pada saat itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi Miyuki. Hari itu ditulis oleh seorang gadis yang sedang diliputi harapan dan mimpi mabuk cinta. Dan ini isi buku hariannya. Eiji menyatakan cinta padaku. Akhirnya kami resmi pacaran. Aku bahagia sekali. Aku ingin hidup bersama dia selamanya. Kalau gitu pasti aku akan selalu bahagia. Setelah lulus SMA, jadi orang dewasa. Bahkan ketika aku sudah jadi nenek dan kakek bareng-bareng sama Eiji, hari ini akan tetap menjadi hari yang istimewa. Aku gak akan pernah melupakan hari ini. Aku ingin terus menghabiskan hari-hari penuh keceritaan bersamanya. Membaca tulisan itu aja seakan membuat Miyuki menghukum dirinya sendiri. Masa lalu ini sekarang terasa menyakitkan. Ia hanya bisa menangis tanpa henti. Dulu ia percaya bahwa harapan itu pasti akan terwujud dengan sendirinya. Tapi kenyataannya gak begitu. Kalau saja Miyuki gak menghancurkan kebahagiaan yang pernah ia dapatkan, harapan itu mungkin bisa jadi kenyataan hari setelah mereka jadian. Dan hari-hari setelah itu Miyuki hidup dalam kebahagiaan. Pertama kali berangkat sekolah sebagai pasangan, pertama kali pulang bareng, pertama kali belajar buat ujian bersama. Hari-hari biasa tapi bisa terasa begitu spesial. Kenapa Miyuki bisa melupakan hal sepenting itu? Saat Miyuki menangis terseduh-seduh, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Sepertinya ada suara yang datang. Pas Miyuki mengintip ke intercom rumahnya, di sana berdiri seorang perempuan dengan kulit yang pucat kayak orang sakit dan tatapannya kosong. Miyuki mengenali wajah itu. Itu adalah kakak kelas perempuan dari tahun ketiga. Ia pernah dengar dari Kondo bahwa ia adalah mantan pacarnya. Tapi kok kenapa dia di sini? Bagaimana dia bisa tahu alamat rumah Miyuki? Miyuki pun malah takut. Tolong bukakan pintunya, aku mau bicara soal Kondo. Tolong bukakan pintunya. Dasar perempuan jalang, kamu itu udah ngerebut dia dariku. Kenapa dia memilih kamu? Bukankah aku telah menyerahkan segalanya pada Kondo? Darah dulu, kamu siapa? Tolong berhenti. Miyuki hanya bisa mengeluarkan suara teriakan ketakutan. Tapi ketika wanita tersebut mendengar suara Miyuki, ia langsung terjatuh dan menangis di depan pintu Miyuki. Pada akhirnya kau pun sama kan? Mendengar kau mengkhianati sahabat masa kecilmu dan memilih Kondo. Kita tuh sama-sama mengkhianati teman masa kecil kita. Tapi kau tuh lebih parah. Kau menuduh sahabat masa kecilmu tanpa bukti dan menyebabkan dia dibully. Kamu tuh kejam ya. Aku selalu membencimu. Aku sudah menyerahkan segalanya. Tapi justru kamu yang tiba-tiba muncul dan mendapat kasih sayang Kondo. Dan kok kamu sih? Dan kenapa harus kamu? Aku selalu bertanya-tanya, tapi sekarang aku ngerti deh. Apa yang kamu ngerti? Bahwa kau pun sama denganku. Pada akhirnya itu cuma mainan Kondo, dipermainkan dan dibuang kalau udah bosan. Dan semuanya sudah ditentukan oleh penulis skenario kita kayak gini. Apa maksudmu? Kamu gak ngerti ya? Gak apa-apa deh. Kamu akan segera mengerti. Dosa yang telah kau lakukan akan menghantuimu perlahan. Hatimu akan terkikis pelan-pelan. Dan saat kau sadar, kau sudah berada di tempat yang gak bisa lagi kau kembali. Kau akan menderita terus-menerus. Aku ini adalah dirimu beberapa tahun ke depan. Lihat baik-baik, inilah akhir menyedihkan kita. Ini juga bentuk balas dendamku padamu. Keheningan menyelimuti Miyuki. Eri jatuh
tertunduk lesu, menarik nafas panjang lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tunggu sebentar. Pas Miyuki berlari ke arah pintu, ternyata sudah terlambat. Beberapa ibu-ibu tetangga rumah Miyuki menatap Miyuki dengan tatapan aneh. Mereka ini untuk buat mereka, tapi kayak lagi ngejek dan Miyuki coba bisa buru-buru masuk ke rumahnya. Kita sudah melihat ya, Miyuki versi 1 dan Miyuki versi 2. Gambaran Miyuki di tahun depan. Kita pindah lagi ke Ai. Sepulang sekolah, Ai ini memeriksa laporan yang telah dirangkum oleh Kuroi. Seperti yang ia duga, Kondo memang terhubung dengan ketua klub Tachibana. Kuroi, bagaimana kondisi Eri sekarang? Kurasa dia cukup tertekan secara mental kan? Sudah kami tangani nyonya. Dia dalam pengawasan ketat. Tapi barusan dia sempat bertemu dengan Amada Miyuki. Ai membaca laporan mengenai hal itu juga. Dari isinya, sepertinya Eri sudah dipenuhi dendam hingga nggak mampu berpikir jernih lagi. Lalu bagaimana dengan penyelidikan polisi Kuroi? Kuroi ini dulunya pejabat tinggi kepolisian dan dia sekarang punya banyak koneksi di kepolisian. Anggota Dewan Kondo sepertinya memilih bungkam. Kondisinya tertekan dan mulai melontarkan pernyataan yang nggak jelas. Ya bahkan tak. Ya lagian siapa juga yang membunuh. Untuk kita bertemu terakhir pun, dia memang terlihat rapuh saat berada di posisi bertahan. Bagaimana dengan putranya, anggota klub sepak bola itu? Saat ini pihak sekolah sedang menyelidiki siapa saja siswa yang terlibat. Ada satu data mencurigakan di ponselnya dan sedang diperiksa oleh ahli forensik digital. Tampaknya dia berusaha menghapus data itu dan menyembunyikannya, Nona. Pasti itu bukti penting deh yang menunjukkan hubungan antara Kondo dan ketua klub Tachibana. Mendengar ucapannya, Kuroi hanya bisa mengangguk. Saya sudah minta mantan bawahan saya buat segera memberi kabar jika ada perkembangan. Saya akan terus melaporkan nyonya. Terima kasih, aku serahkan padamu ya Kuroi. Namun Kuroi ragu sebelum berkata-kata selanjutnya. Tapi pada saat Kuroi ingin melanjutkan perkataannya, dia agak mulai ragu. Tapi Nona, Anda benar-benar ingin terus kayak gini ya? Anda sudah melangkah di jalan yang berbahaya loh. Jika ayah Anda mengetahui semua ini, aku tahu, tapi aku udah siap. Aku siap buat menghadapi ayah sekarang. Pada saat ayah mendengar kata ayah, itu saja bisa membuat dirinya sangat marah. Kini muka dari Ai sangat merah, pertanda dia sangat marah. Kasus Eiji belum selesai. Cepat atau lambat, ayah harus bertemu ayahnya. Dan kini Ai nggak akan lari lagi. Dan kita di nextnya akan melihat kekuatan dari Ichijo Clan. Gila, Ichijo Clan versus Tachibana ya. Oke, gue masih nunggu Yumi sih, sumpah. Ini kayak Yumi bakal jadi peran penting nih di action nih. Seru nih.